Minggu adik-adik. Wah Bang Frantoy, minggu ini spesial ya pembukaan video online kita. Apanya tuh kayak yang spesial? Ya kan biasanya kita cuman sendiri nih yang pembukaan atau berdua. Minggu ini lihat dong. Wah banyak ya. Banyak ya. Kenapa coba Bang? Mungkin minggu ini minggu terakhir ya kayaknya ya Kak. Ih bener banget Bang Frantoy. Minggu ini itu adalah minggu terakhir adik-adik pengajaran di video online remaja. Minggu depan adik-adik masih tetap video online tapi di ibadah gabungan bersama pendeta. Dan 2 minggu lagi Sudah naik kelas dong. sudah naik kelas. Adik-adik remaja 3 sudah bisa naik kelas 2 minggu lagi. Dan adik-adik remaja 1 dan remaja 2 naik kelas. Dan nanti akan ketemu dengan guru sekolah minggu baru. Abang tahu nggak siapa guru sekolah minggunya? Aduh, abang nggak tahu nih. Kakak-kakak yang di belakang tahu? Oh nggak tahu. Adik-adik juga pasti penasaran. Tunggu nanti pengumumannya, oke? Oke Kak. Oke, minggu ini kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya. Tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat penyertaan yang boleh Tuhan berikan kepada kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami ada di rumah kami masing-masing, di tempat kami saat ini ya Tuhan. Kami hendak datang ke hadirat-Mu Bapa melalui ibadah online ini Tuhan. Kau yang memberkati Bapa, biar ibadah ini bisa menjadi pujian, penyembahan yang harum di hadapan-Mu saja ya Bapa. Kau yang hadir juga Bapa bersama-sama kami di sini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Ampuni setiap dosa, pelanggaran yang telah kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waduh, gimana kabarnya Kak Fani hari ini? Bahagia banget Kak. Oke, kenapa tuh Kak Fani? Akhirnya minggu ini ketemu lagi sama kakak abang di sini dan sama adik-adik juga di rumah. Oh, oke, hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru ya Kak ya? Iya dong, tiap minggu kita selalu belajar sesuatu yang baru. Ya, dan hari ini
spesial karena Kenapa spesial, Kak? karena kita Punya konsep baru. ya punya konsep baru. Wah, apa Konsep itu baru kita konsepnya? adalah RBC. Tahu nggak Kak RBC apa? RBC, kayaknya singkatan dari sesuatu. Singkatan dari apa sih, Kak? Singkatannya dari Remaja Bible Club. Oke, tepuk tangannya. Oke. Ya, Remaja Bible Club Ya, Kak. kita akan belajar sesuatu. Di sini ada narasumbernya dan juga ada dua kelompok yang akan memberikan juga pendapat-pendapat. informasi, Ya. ya, Kak. Tapi Ya. yang sesuai dengan Firman Tuhan. sesuai dengan firman Tuhan tentu Oke. aja. Tapi Kak, sebelum kita mulai ke acara RBC, sampai kebelibet, acara RBC-nya kita mau berdoa dulu ya. Oke, baik Kak. Boleh kita semua berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, adik-adik yang di rumah juga ambil sikap doa yang baik, yang khusyuk. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang terkasih, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh Kau berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu di Horong Remaja ini ya Tuhan. Kami boleh datang kepadamu ya Bapa, di tempat kami masing-masing, di rumah kami Bapa di hari ini ya Tuhan. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami mau sama-sama belajar tentang firman-Mu. Engkau yang memberkati Bapa agar kami dapat mempelajari firman-Mu Bapa dengan baik. Engkau yang ajar kami untuk dapat mengerti, Engkau yang ajar kami Bapa untuk dapat memahami, dan terlebih Engkau yang ajar kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah di sini ya Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni setiap dosa pelanggaran yang telah kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Oke, Kak Fani. Waduh. Nggak apa-apa. Ya, Kak Fani, hari ini kita mau membahas sesuatu yang sebenarnya kayaknya sederhana banget, tapi penting untuk orang percaya. Sederhana banget tapi penting untuk orang percaya. Kalau aku boleh nebak, mungkinkah tentang doa, Kak? Ya, tentang doa. Wah. Kak Fani suka berdoa nggak nih? Wah, berdoa dong. Aku Kapan berdoa. aja nih Kak Fani berdoanya? Berdoa di saat-saat yang lagi melakukan aktivitas kayak bangun tidur, makan, sebelum tidur, dan kadang-kadang aku berdoa di waktu-waktu tertentu nih, Kak. Oh, waktu-waktu tertentu. Seperti apa tuh contohnya Kak Kayak Fani? kalau lagi ada sesuatu masalah. Oh, masalah. Berarti Kak Fani bisa curhat ya melalui doa Bisa itu ya dong, kepada Tuhan. Kita semua bisa curhat Nah, dong sama Kak Tuhan. Fani ada seorang tokoh Alkitab, seorang raja, namanya Raja Hizkia. Dia itu berdoa sama Tuhan. Mungkin menurut kita manusia tuh mustahil banget gitu loh. Doanya dikabulkan. Iya, doanya dikabulkan. Nah, kita mau baca sama-sama ya, kita baca Alkitab Oke, kita. boleh. Dari mana, Kak? Dari Dua Raja-Raja Dua Raja-Raja 20 Raja-Raja 20. ayat 1 sampai 11. Dua Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Ya. Adik-adik boleh dibuka juga ya. Oke. Hari ini kita bacanya responsoria ya, Kak. Ya, setuju. Aku ayat genap deh. Kakak ayat ganjil. Oke, berarti aku ganjil ya. Oke, siap. Dua Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?
Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Wah, ini luar biasa ya. Luar biasa ya Kak, salah satu contoh tokoh di Alkitab yang dengan doanya Dia bisa sembuh. dia bisa sembuh. Ya. Doanya tuh dikabulkan sama Tuhan. Ya, doanya dikabulkan sama Tuhan. Betul. Jadi, Kak Fani, sebenarnya doa itu apa sih? Alasan berdoa itu apa sih? Kita bisa nanya nih, ada dua kelompok yang mungkin punya punya pengertian pendapat mengenai berdoa. mengenai berdoa. Ya. Boleh kita tanyain sama mereka ya? Boleh. Kalau yang sebelah kanan dulu bagaimana? Sebelah kanan ya. Muda-muda abang-abang ini. Oke. Ada Abang Sandi dan Bang Faranto. Hai. Ya, Iya. Bang Sandi dan Bang Franto ini. Kita mau tanya, kalau kalian tuh berdoa karena apa sih? Alasan kalian berdoa tuh karena apa sih? Oke, dari aku dulu ya, pertama ya. Kalau aku sih berdoa tuh ya biasanya pada saat-saat makan pasti berdoa ya, makan pasti berdoa. Terus di yang lain sih biasanya sih berdasarkan seringnya tuh ya kalau lagi butuh aja gitu. Kalau lagi butuh, kayak misalnya bahkan ini kan aku lagi banyak tryout dan ujian-ujian gitu kan. Oke. Ya kalau mau tryout atau mau memulai gitu pasti berdoa dulu, minta sama Tuhan untuk diberikan Hikmat. kemudahan untuk dalam mengerjakan gitu kan. Ya sebelum itu pasti berdoa, tapi seringnya sih setelah itu udah gitu ya. Padahal kan biasanya kalau di sekolah minggu atau di mana kan kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur Ya. setelah kita melakukan sesuatu. Apalagi kalau misalnya kita lancar dalam mengerjakan ujian itu contohnya, ya kita harus mengucap syukur. Ya tapi seringnya sih kalau aku sih belakangan ini justru mengucap syukur itu yang malah dilupakan gitu. Oh, jadi pas butuh aja nih berdoanya. Iya, kayaknya lagi butuh Oke, aja. ada gitu. juga mungkin adik-adik yang butuh aja nih ya. Apa Baru Bang berdoa. Frantoy juga begitu? Bang Frantoy gimana nih Bang Kalau Bang Frantoy? Frantoy? Kalau aku sih berdoa itu ya sama seperti biasanya ya. Kalau lagi butuh, misalnya kan kalau aku kan keseharian aku kan kerja ya. Nah, kadang kan aku di kerjaan itu kadang suka nemuin masalah yang tidak bisa saya hadapi. Kadang aku juga sih suka curhat sama Tuhan lewat doa itu. Lewat doa, setelah curhat agak legaan. Nah, habis itu ya sama kayak Bang Sandi tuh, lupa tuh berterima kasih sama Tuhan. Ketika doa itu kita sudah lega, jadi kita lupa. Jadi ya beda-beda tipis lah sama Bang Sandi lah ya. Beda-beda tipis Oke. lah ya. Berarti karena butuh ya Karena Kak butuh Fani juga, ya. tapi ada curhatnya juga loh. Iya, Ada sesi curhat. curhatnya sama Tuhan. Oke. Kalau ini Kalau nih, ada kelompok yang yang ini nih ada Bang Senior. Glory sama Kakak Inang, say hai dulu. hai. Hai. Ya Bang ini Glory. udah gak asing ya. Oke. Iya, alasan berdoa Alasan karena apa sih? berdoa coba. Kalau berdoa itu bentuk komunikasi, ya kan? Jadi gimana ya bilangnya? Jadi kayaknya semua yang kita alami, semua yang mau kita hadapi itu pengen kita ceritain dulu gitu loh. Itu doa itu. Jadi mau kayak tadi abang-abangnya bilang ada yang mau kerja, ada yang mau ujian, itu semua diceritain. Dan setelahnya juga semua diceritain. Jadi apapun yang dialami itu semua diceritain karena kedekatan kita sama Tuhan. Jadi Hubungan kita ya? Jadi kita tuh nggak ada rahasia sama sekali gitu. Pengen aja cerita aja terus. Jadi uniknya doa itu kan, doa itu sebuah hal yang ini rohani banget gitu ya, ngobrol sama Tuhan. Tapi uniknya doa itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, caranya berbagai macam gitu. Nggak mesti lagi duduk di kamar, kan bisa sambil jalan, sambil ngapain, semua bisa. Itu uniknya doa. Wah, jadi nggak terbatas dengan cara apapun Iya. gitu ya, karena itu komunikasi langsung kita sama Tuhan. Jadi di awal sampai di akhir kita berdoa sama Tuhan. Wah, luar Artinya biasa. kita
Tuhan itu benar-benar penting di Tuhan dalam itu benar-benar penting ya Kak, Oke. dalam kehidupan Tadi juga membahas masalah hubungan. Berarti berdoa itu adalah hubungan. Wah, ini lebih dalam lagi nih tentang Dalam doa. banget. Coba kita dari Kakak Inang coba. Kayaknya udah pas tadi sama Pang Gloria, sudah lengkap. Cuman ya satu lagi ya, mungkin di masa-masa seperti ini, di masa kita seperti ada hidup dalam virus corona pandemi ini, kadang sering kita semakin menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Jadi hubungan kita itu menjadi lebih dekat karena banyak waktu yang kita punyai di rumah. Jadi kadang-kadang kalau seperti ini Kak, misalnya kita melihat di televisi ya, ada banyak penderitaan-penderitaan dialami orang. Kemudian kita nggak sengaja kita bilang, ya Tuhanku, mengapa sampai seperti ini ya Tuhan? Apa rencanamu dalam hidup kami? Nah itu saya anggap itu juga merupakan doa saya kepada Tuhan, komunikasi kepada Tuhan. Jadi seperti dibilang Bang Glory tadi, tidak harus dengan sikap yang di kamar berdoa di lipat tangan, tapi dalam keadaan apapun juga. Karena kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita boleh ungkapkan apa aja yang kita lihat, apa aja yang kita alami. Jadi semakin dekat kita kepada Tuhan, dengan sesering mungkin kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu dari saya ya. Jadi makin dekat makin spontan ya Kak, Ya, berdoanya makin dekat, makin kejadian mengandalkan apapun makin Tuhan mengandalkan berarti. Tuhan. Oke. Kita punya narasumber nih Kak, Wah, yang mungkin bisa merangkum segala sesuatunya mengenai doa. dan juga mungkin Ya, memperdalam lagi memperdalam lagi pengertian sehingga kita kita tentang doa. semakin mengerti tentang berdoa. Dan semakin mau berdoa pastinya Iya kan. betul, dan semakin mau memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Wah, kalau gitu Ya. kita panggil dulu kan narasumbernya. Boleh kita panggilkan. Narasumber kita ada Sintua Nyonya Lumantoruan berupa Dede. Oke. Ini Inang Sintua kita, Ya. tapi karena hubungan kita tuh ikrip, ya kan, dekat. Aduh maaf. Jadinya panggilnya Kak Uma, ya. Karena kita udah deket banget ya. Halo Kak Uma, apa kabar? Baik, makasih ya, senang banget hari ini boleh ikut setelah 3 bulan ya. Iya. Nah, sama-sama Kita juga di kangen studio ya. online. Bisa kumpul di sini. Ya. Ya, jadi gini Kak Uma. Jadi kita lagi membahas tentang doa nih. Sebenarnya doa itu apa sih? Dan alasan kita berdoa itu sebenarnya seperti apa sih ya? Dan mungkin Kak Uma bisa memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi tentang doa tuh harus kayak apa sih? Apakah harus yang harus semalam suntuk berdoa sambil menangis baru dikabulkan, atau seperti apa sih doa itu? Kan kita sebagai orang Kristen kan itu doa itu adalah Nafas kehidupan katanya. Dan anak-anak juga mungkin pengen tahu nih, ya kan? Berdoa itu yang bagus tuh kayak apa sih, kayak gitu. Silahkan Kak Uma. silakan Kak Uma. Oke, makasih. Tadi kan udah denger-denger nih di belakang nih udah ada percakapan dikit mengenai doa. Ada yang bilang doa sebenarnya sih sama ya. Ada di sini bilang kebutuhan, ya kan. Jadi karena kebutuhan barangkali makanya kadang-kadang suka lupa berterima kasih karena kan memang butuh ya, pas butuhnya doang gitu, terima kasihnya enggak. Terus tapi kalau dari Bang Glory sama Kakak Inang kayaknya udah lebih levelnya udah lebih tinggi kayaknya ya. Jadi istilahnya doanya tuh benar-benar karena merasa punya hubungan dekat dengan Tuhan. Jadi bisa dilakukan kapan saja dan tidak hanya karena meminta, ya kan ya. Nah itu juga yang sebenarnya seperti itu. Kita kan mau contoh nih, siapa yang contoh doa yang paling harus kita contoh itu Tuhan Yesus dong ya. Tuhan Yesus pastinya pada setiap hal yang dia lakukan dia berdoa. Berdoanya berarti benar, tidak ada waktunya, tidak istilahnya karena komunikasi ya namanya kan. Kita kalau kita merasa bahwa Tuhan ada selalu dekat kita, pasti kita bisa kapan saja kita bicara sama dia. Tapi ternyata Tuhan Yesus juga menyediakan waktu loh buat berdoa, ya kan? Di Alkitab dibilang, nanti mungkin bisa cari ya nanti ya. Di Alkitab dibilang bahwa Tuhan Yesus tuh menyediakan waktu khusus pagi. Dia pagi-pagi keluar untuk berdoa. Jadi sebenarnya doa itu harus ada juga loh waktu khususnya. Gitu, mungkin buat adik-adik yang masih SMP ya, mau ke SMA
boleh coba nih nyediain waktu khusus untuk berdoa. Sebenarnya sih buat apa sih menyediakan waktu khusus buat berdoa? Ya supaya kita lebih kenal, ya kan? Coba kalau kamu punya teman, jarang-jarang ketemu, jarang-jarang berhubungan, kan nggak bisa ngertiin maksudnya apa sih yang di hati teman kamu, ya kan? Tapi kalau kita semakin sering berhubungan, kita akan bisa lebih tahu apa sih Tuhan itu seperti apa sih, dalam hatinya pengennya seperti apa sih. Nah dengan itu hubungan kita menjadi lebih dekat, sehingga pada saat ada sesuatu kita jadi lebih yakin bahwa wah Tuhan pasti tolong saya, karena kita tahu Dia Maha Kasih. Taunya dari mana? Dari kakak sekolah minggu? Jangan, taunya dari pengalaman kita sendiri, dan itu harus hanya bisa dilakukan kalau kita punya hubungan itu dengan salah satunya dengan doa. Ya gitu, Kak Fani, Kak Astrid, dan silakan lagi nih ya. Oke, jadi seperti itu ya Kak. Nah, sekarang mungkin ada yang dari Bang Glory, Kak Inang, Bang Sandi atau Bang Frantoy, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang punya Pengalaman pribadi. tentang doa nih? Boleh Oke. loh. Dari kelompok ini dulu? Boleh. Oke, dari kelompok yang muda dulu ternyata. Ya. Aku mau nanya dong Kak Uma. Biasanya kalau misalnya doa pribadi kita sama Tuhan memang pasti kita susun sendiri gitu. Apa yang kita butuhkan pasti kita doakan. Tapi sering Kak Uma kalau di acara-acara atau di acara-acara gitu, perkumpulan yang berdoa itu, misalnya nih Kak Uma, aku kan suka ikut arisan gitu kan sama mama papa gitu. Nah biasanya tuh kan yang berdoa tuh kan yang udah agak tua lah ya. Tapi kenapa ya itu tuh mau doa makan Kak Uma, tapi sering banget berdoanya tuh panjang banget gitu, kayak ya jatuhnya kayak doa syafaat gitu Kak. Sebenarnya itu gimana ya Kak ya yang benernya Kak ya? Apakah harus seperti itu, doa itu semuanya didoakan? Apakah memang ketika mau makan ya hanya berdoa makan, ketika doa syafaat semuanya didoakan, ketika mau tidur intinya selama tidur kita minta untuk dilindungi? Karena bahkan ketika doa makan doanya panjang lebar, makannya malah lupa didoain Kak. Saya pernah menemukan kasus seperti itu. Menurut Kakak gimana ya itu Kak? Oke, ya langsung dijawab aja boleh Kak. Ini sebenarnya menjudge loh, nggak boleh menghakimi ya. Tapi buat adik-adik supaya jangan melakukan, kalau bisa jangan melakukan hal yang sama. Sebenarnya mungkin karena gini loh, karena yang berdoa itu kan sudah merasa dituakan, ya kan? Jadi dia mau merangkul semuanya dalam doanya gitu, merasa bahwa oh ini satu-satunya kesempatan buat berdoa untuk kelompok ini gitu, ya kan? Jadi meskipun jadi mungkin karena dia pengen banget untuk mendoakan orang-orang di kelompok arisannya, jadi dia berdoanya panjang lebar gitu kan. Sebetulnya tidak salah, asal jangan karena ingin dianggap hebat. Karena Tuhan Yesus bilang loh, berdoa jangan bertele-tele. Nah, doakan aja apa yang kita inginkan, jangan bertele-tele. Apalagi kata-katanya mesti panjang-panjang. Makanya adik-adik sekolah minggu tuh suka nggak mau berdoa ya, karena takut nanti diledekin. Ya. Ih, doanya gitu doang. Padahal nggak ada gitu doang. Kalau kita mau berdoa, Tuhan tuh senang banget loh. Ya, itu aja ya. Oke, Terima kasih Kakak Uma. Ini ya, Iya. nggak apa-apa, tambahan insight pribadi kita aja. Iya betul. Oke, dari Mungkin kelompok dari yang sini. ada pernyataan atau pertanyaan untuk Kak Uma atau tambahan? Mau tanya aja, mungkin banyak adik-adik yang berpikiran sama gitu ya. Kalau baca tentang Raja Hizkia tadi, dia berdoa minta disembuhkan dan dia disembuhkan. Itu doanya kan dikabulkan kan. Tapi kalau kita berdoa tapi
tidak dikabulkan, apakah doa kita nggak bagus atau seperti apa? Atau harusnya kita bersikap seperti apa gitu terhadap doa kita? Ya, mungkin karena waktunya udah singkat ya, kita cuman ini doang ya. Tapi saya mau coba rangkumin agak ini semua. Tadi kan ayatnya tuh mengenai Hizkia sebagai orang yang benar, terus dia berdoa ya. Jadi kita pengen dong doa kita dikabulkan seperti Hizkia, gitu ya ceritanya ya. Seperti Biana harus berdoa tuh, apa harus semalam suntuk sambil nangis-nangis atau segimana? Kok saya berdoa panjang-panjang, udah berdoa terus tapi nggak didengar. Mungkin bisa kita buka ya. Pertama, doa itu kita mungkin ngomong dulu orang benar. Orang benar itu seperti apa sih? Apakah kita nggak benar makanya nggak dikabulkan, gitu kan? Ternyata adik-adik, kalau di Alkitab dibilang bahwa tidak ada orang yang benar, yang ada orang yang dibenarkan. Tidak ada orang benar, adanya orang yang dibenarkan ya. Iya, Kak? dibenarkan itu apa? Dibenarkan itu adalah dia dijadikan benar. Bisa gimana dia jadikan benar? Karena dia mengaku dosa. Jadi setiap dia berdosa, dia wah ya saya berdosa, dia minta ampun sama Tuhan. Pada saat dia minta ampun sama Tuhan, karena darah Tuhan Yesus menghapuskan dosa kita, pada saat dia minta ampun sama Tuhan melalui Tuhan Yesus, dia dibenarkan. Nah itu makanya doa yang orang benar dibilang akan besar kuasanya, karena dia dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Pertama itu ya, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oke, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Oke. Yang kedua tuh ya nggak usah bertele-tele ya, mau doain apa terus kita keliling kemana-mana, maksudnya supaya Tuhan bagus nih doa saya didengar. Enggak, Tuhan bilang di Matius 6 ayat 7. Di mana Kak? Matius 6 ayat 7. Adik-adik buka juga ya, Matius 6 ayat 7. Berdoa tuh nggak usah bertele-tele, kata-katanya sederhana aja ya, seperti kita ngomong sama Bapak kita, gimana sih? Nggak usah bagus-bagus banget kan, nanti dikira puisi, ya kan? Nggak usah, biasa aja, ya. Lalu ya merendahkan diri ya adik-adik. Merendahkan diri. Merendahkan diri itu karena Tuhan tuh senang sama yang merendahkan diri. Lukas 18 ayat 14. Tahu loh sebetulnya ya, benar nggak sih? Tidak maksa ya Kak? Nggak maksa loh, ya kan? Iya. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu mengetahui segala sesuatunya, bukan kita yang tahu kebutuhan kita apa, tapi Tuhan. Karena kita merendahkan diri, tidak sombong, memang ingin menyenangkan hati Tuhan. Jadi apapun jawaban doa kita, pastinya kita terima dengan rasa syukur, ya kan? Jadi ada lagi loh, kenapa sih doa kita nggak dijawab? Padahal kan dibilang mintalah maka akan dikabulkan. Carilah, ya kan? Udah carilah. minta terus, carilah, maka kamu akan mendapat, di Matius 21 ayat 22. Kenapa ya nggak dikabulkan? Udah minta nggak dikabulkan. Mungkin doanya salah, mungkin, ya kan? Nah, doa yang salah itu ada kalau di Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Ya. Kita berdoa untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Tuhan, saya pengen iPhone. Yang paling bagus apa sih? iPhone sekarang X. Harus, soalnya teman saya punya, saya kok enggak. Nah, itu berarti pengen memuaskan keinginan sendiri. Tuhan, saya harus masuk SMA negeri ini. Kenapa? Soalnya itu bergengsi. Nah, itu enggak dijawab oleh Tuhan doa yang seperti itu. Lalu ada lagi loh, tidak mengampuni. Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Iya, kita harus mengampuni dulu adik-adik. Jadi kalau dalam hati kita ada perasaan benci, marah, sebal, berdoa seperti apapun tidak sampai sama Tuhan, ya. Dan tadi sudah dibilang tidak bertele-tele. Jadi adik-adik jangan takut, doa aja terus kalau belum didengar. Tapi kalau kita punya hubungan dengan dekat dengan Tuhan, kita pasti akan tahu, yakin bahwa doa kita itu dijawab. Tapi mungkin dijawab bukan seperti keinginan kita, karena Tuhan tuh sayang banget sama kita dan Dia pasti akan memberikan yang paling kita butuhkan.
Jadi adik-adik sebenarnya cuma itu doang loh. Pertama ya, jangan takut berdoa. Karena Tuhan itu pengen dengar doa kita. Yang kedua, selain jangan takut berdoa, jangan malas. Ya, Jangan malas. katanya pengen doanya dikabulkan, tapi pas minta doang datangnya. Coba kalau kalian datang teman kalian, datangnya cuma pas butuh doang. Sebel nggak? Oh, sebel banget. Ya. Ya Tuhan sih nggak sebel sih kali ya. Cuman maksudnya ya janganlah begitu. Kita juga nggak yakin doa kita dikabulkan kan kalau begitu caranya ya. Nah terus yang tadi kita harus mau mengampuni dan kita kita selain itu kita juga Merendahkan diri ya Kak. Merendahkan diri. dan jadilah kehendak. Dakmu. Jadilah kehendak. Wah, ini cocok banget nih Kak buat adik-adik kita yang remaja 3 yang bentar lagi Oh iya, betul. mau SMA. Mungkin Betul. aku yakin pasti mendoakan dengan sungguh, dengan sangat masuk SMA mana. Iya. Pengennya pasti. Betul, dan mungkin dia masuk SMA yang tidak sesuai dengan keinginannya. Tidak sesuai Nah, dengan doanya. Iya. Jadi ini bisa jadi pelajaran Iya, ya. betul. Mungkin ketika itu permintaannya motivasinya salah, Ya, bukan untuk betul. Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri, supaya gengsi ya. Supaya gengsi, Kalau benar. saya masuk SMA ini, wah, supaya teman-teman dilihat saya orang, gahol, gitu iya, kan. ya kan, di bawah saya atau gimana Atau gitu. kayak gitu. Dan ternyata bahwa Tuhan tahu yang kita Ya, butuhkan. rancangannya Tuhan itu adalah rancangan damai. Dan mungkin saja kalau kita masuk SMA yang bukan kita pengen, ternyata masa depan kita di bawah Tuhan lebih daripada apa yang kita. Yes, karena masa depan kita nggak cuman sebatas diakhiri Ya. masuk SMA mana kan? Betul. Ada perjalanan lainnya. Perjalanan masih panjang, Kak Fani. masih Ya kan, Kak panjang. Fani udah kerja, SMA kerja panjang. Panjang. Lika-liku banyak? Banyak. Banyak. Jadi tetaplah berdoa ya. Masih banyak soalnya lika-liku hidup aku. Iya. Tetaplah berdoa ya, Tetaplah karena Tuhan berdoa. tahu yang kita butuhkan. Yes. Oke, ada tambahan dari kelompok 1 dan 2? Oke, silahkan. Oke, Mama. Cuman gini nih, Kak Uma ya. Kadang-kadang kalau kita ibaratkan berdoa kepada Tuhan itu sama seperti kita ngobrol dengan Bapak kita kan kelihatan ya. Jadi kadang kita bisa merasa jawaban itu langsung ada. Nah yang mungkin juga jadi masalah bagi anak-anak kita, mereka terkadang berbicara dengan Allah yang tidak kelihatan. Gimana ya Kak Uma ya supaya kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan itu tidak kelihatan tapi selalu ada. Mungkin Kak Uma bisa kasih tips ya bagi Ya, kita tambahan. supaya ajarkan kepada anak-anak Sebagai kita. akhir ya. Ya, sebagai akhir. Penutup juga ya, Penutup Kak? juga ya, Kak. Silahkan. Sebenarnya doa itu sama dengan belajar kayak belajar jalan gitu ya. Jadi kalau anak kecil kan belajar jalan pelan-pelan, dikit-dikit, nggak bisa lari. Mungkin kalau udah seumuran kita udah bisa lari kenceng. Nah sama, jadi adik-adik makanya nggak usah takut berdoa karena Tuhan tuh tahu. Walaupun kita berdoanya cuman kata-katanya nggak jelas ya, seperti kayak bayi. Jalannya pelan-pelan, jatuh-jatuh lagi. Tapi yang penting nih di sini, gitu loh. Hatinya benar-benar sayang sama Tuhan, pengen menyenangkan hati Tuhan. Itu pasti Tuhan dengar apapun kata-kata yang kita ini. Walaupun doanya kecil, pendek, ya. Jadi ya itu seperti tadi aku bilang. Kalau kita terus-terusan, kan kalau bayi juga kalau latihan terus-terusan, pasti dia akan bisa. Demikian juga kalau kita setiap hari rajin datang sama Tuhan, lama-lama kita akan Tuhan pasti dong semakin memperlihatkan, semakin membuat dia merasa dekat sama Tuhan. Nah, jadi jangan pengen satu hari ini harus berdoa dari pagi sampai malam biar merasakan dekat sama Tuhan, nggak bisa. Tiap hari datang sama Tuhan. Tiap hari pasti lama-lama kalian akan merasakan betapa doa itu adalah sesuatu yang tidak bisa kalian tinggalkan. Ya. Itu aja. Oke, terima kasih Oke, ya terima buat kasih Kakak Uma dan untuk Kakak narasumber Abang di dan sini. Kakak Abang kelompok 1 dan 2 sudah meramaikan. Sudah meramaikan. Ya. Kita ke depan, permisi ya, Kak. Isi ya. Oke. Firman kita hari ini sudah sampai Ya. di sini.
Dan kita akan lanjutkan lagi minggu depan ya. Iya, kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Tapi adik-adik ingat ya, dari tadi Ya. semua yang sudah kita dengarkan sama-sama, sudah kita bahas sama-sama, bahwa kita tuh nggak boleh takut untuk berdoa. Ya betul. Jangan- Kalau adik-adik saat ini malas berdoa, Kak Fani? Adik-adik harus ingat bahwa jawaban doa itu bukan yang paling utama, tapi Berdoalah. Ya, jadi berdoa dulu penting, baru jawabannya terserah Tuhan, ya kan Kak? Oke. Sampai Ya, ketemu. sampai ketemu minggu depan. Kita tutup dalam doa. Ya, kita yang tutup dipimpin dalam doa. oleh Kakak Umi. Inang Sintua. Oke, silahkan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini, hari Minggu yang kudus ini. Terima kasih ya Tuhan kalau Tuhan selalu menyertai. Tuhan, kami seringkali takut untuk berdoa. Kami seringkali sulit untuk berdoa, baik karena keinginan-keinginan kami yang masih ingin hal-hal yang menyenangkan daging kami, diri kami sendiri. Tapi ya Tuhan, tolong kami untuk belajar setia pada Tuhan, untuk belajar mengasihi Tuhan, sehingga ya Tuhan kami boleh semakin mengenal Tuhan. Melalui doa-doa kami tiap hari, kami boleh semakin dekat sama Tuhan, sehingga kami boleh merasakan berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mau berserah padamu, dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu.
Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan pengajaran online yang dibawakan oleh kakak abangnya. Kak Fani, kalau abang boleh ngambil kesimpulan nih dari pengajaran minggu ini, berarti doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dan cara kita mendekatkan diri dengan Tuhan, Kak Fani. Iya bang, benar banget. Makanya tadi sempat disinggung juga nih di firman kita yang udah kita dengarkan, bahwa yang penting itu bukan jawaban doanya, tapi Doa itu sendiri yang penting untuk kita. jadi supaya kita semakin dekat sama Tuhan ya bang. Betul sekali, Kak Fani. Oke bang, katanya sebelum kita menutup ibadah online hari ini, abang punya pantun? Punya dong, Kak. Wah. Tapi sebelum abang mengeluarkan pantun abang, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu kepada kami ya Tuhan sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk orang tua yang baik yang masih Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkatilah agar firman itu bisa diam di hati kami dan bertumbuh dan bisa kami gunakan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap orang yang di sekeliling kami ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikan mereka kesehatan dan rezeki yang melimpah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Indonesia ini ya Tuhan. Pulihkan Indonesia ini ya Tuhan agar bisa kembali ke sedia kala ya Tuhan. Ya Tuhan, kami hanyalah orang berdosa, ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja, agar kami dapat hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pantunnya bang. Oke Kak. Anak ayam turun 9, Cakep. mati seekor tinggal 8. Artinya bang. Duduk berdoa kepada Tuhan, minta Allah jalan ketetapan. Mantap. Sampai bertemu minggu Ke depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.